Halo teman-teman SMK yang luar biasa. Selamat datang di sesi bahasan seru kita kali ini. Saya semangat banget nih ngajak kalian ngebahas satu topik yang benar-benar keren dari materi Project IPAS aspek sosial kalian, yaitu tentang kerjasama antar negara. Di sini, kita nggak cuma bakal baca teori ngebosenin, tapi kita bakal lihat langsung gimana konektivitas global itu ngebentuk dunia di sekitar kita. Siapin fokus kalian ya, karena di sini kita bakal lihat gimana peran kalian sebagai warga dunia yang sesungguhnya. Nah, buat pemanasan, coba deh kalian bayangin satu hal simpel ini. Kira-kira mungkin nggak sih sebuah negara itu hidup sepenuhnya sendirian? Benar-benar tanpa sumber daya alam dari luar, tanpa modal asing, atau tanpa teknologi dari negara lain? Jawabannya ya pasti nggak lah ya. Setiap negara tuh pasti punya keterbatasan. Sama persis kayak kita manusia, negara juga butuh banget yang namanya interaksi dan kerjasama buat bisa maju dan makmur. Oke, biar belajarnya enak dan terarah, ini dia 5 poin rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kebutuhan untuk terhubung. Kedua, kerjasama bilateral. Ketiga, kerjasama regional. Keempat, kerjasama multilateral. Dan yang kelima, manfaat nyatanya buat Indonesia. Target kita hari ini simple kok. Setelah ngikutin pembahasan ini, kalian diharapkan bisa paham apa sih tujuan sebenarnya dari kerjasama antar negara, terus bisa ngejelasin apa itu hubungan bilateral, mengenali kelompok-kelompok regional, dan mengeksplorasi organisasi multilateral. Tenang aja, semuanya udah dirangkum rapi biar gampang banget buat kalian ingat. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, kebutuhan untuk terhubung. Kenapa sih dunia ini harus banget saling connect? Kadang kita mikir, urusan kerjasama antar negara mau urusan ribet para petinggi di televisi, padahal kenyataannya nggak gitu. Coba deh lihat komponen di dalam smartphone yang lagi kalian pegang sekarang, atau dengerin lagu K-pop favorit kalian, sampai kereta MRT yang membelah kota Jakarta. Itu semua adalah produk nyata dari kerjasama internasional loh. Kerjasama ini tuh jalan karena ada prinsip saling menguntungkan. Negara-negara pada tukaran ilmu, teknologi, sama budaya buat menuhin kebutuhan yang nggak bisa mereka bikin sendiri. Jadi kerasa kan, ternyata topik ini tuh nempel banget sama keseharian kita. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, yaitu kerjasama bilateral. Kalau tadi kita bahas alasannya, sekarang kita lihat bentuknya. Tingkat paling dasar ini tuh ibaratnya simple banget. Ini tuh persis kayak kerja kelompok 2 orang di kelas kalian. Cara ngingetnya juga gampang banget buat ujian nanti. Ingat aja, akar kata bahasa Latinnya bi itu artinya 2, dan lateral itu artinya sisi atau pihak. Jadi, kerjasama bilateral adalah kemitraan yang eksklusif dilakuin sama tepat 2 negara aja. Entah itu buat urusan ekonomi, politik, keamanan, sampai teknologi. Bukti nyatanya juga banyak banget di sekitar kita. Misalnya nih, proyek MRT di Jakarta itu hasil kerjasama kita sama Jepang. Terus ada kereta cepat bareng Tiongkok. Kalau kalian suka otomotif atau industri kreatif, itu banyak dapat pengaruh dari kerjasama kita sama Korea Selatan. Oh ya, kalau urusan pendidikan, kita punya program beasiswa keren kayak Fulbright, hasil kerjasama bareng Amerika Serikat. Kelihatan banget kan kalau diplomasi itu ujungnya jadi pembangunan yang bisa kita rasain langsung secara fisik. Kita naik level sedikit ya ke bagian 3, kerjasama regional. Kalau bilateral tadi ibarat kerja kelompok 2 orang, nah regional ini beda lagi cakupannya. Kerjasama regional ini tuh lebih kayak perkumpulan RT atau RW di lingkungan rumah kalian. Secara definisi, ini adalah kemitraan strategis antar negara yang posisinya ada di kawasan atau wilayah geografis yang sama. Kenapa harus pilih tetangga? Ya simpel aja, biar halaman rumah mereka sendiri tuh aman, stabil, dan pastinya bisa maju ekonominya bareng-bareng. Buat Indonesia sendiri, ada beberapa forum regional yang super penting. Paling utama pastinya ASEAN buat kawasan Asia Tenggara. Dan sekadar ngingetin, Indonesia itu salah satu negara pendirinya loh di tanggal 8 Agustus 1967. Keren kan? Terus selain itu ada juga APEC buat urusan ekonomi di Asia Pasifik, dan AFTA yang jadi semacam arena perdagangan bebas buat negara-negara ASEAN biar nggak ada lagi yang namanya hambatan tarif barang. BTW, ada info penting nih buat update pengetahuan geografi kalian. Saat ini, anggota resmi ASEAN itu ada 10 negara. Nah, tetangga dekat kita, Timor Leste, sekarang lagi dalam proses transisi buat jadi anggota penuh. Penting banget loh buat kita untuk terus ngedukung kekompakan ekonomi di lingkaran terdekat kita ini. Oke, siap-siap melangkah ke panggung yang jauh lebih besar. Di bagian 4, kerjasama multilateral. Kalau regional tadi kita ibaratkan perkumpulan RT atau RW, nah multilateral ini tuh kayak pengurus OSIS skala global yang libatin perwakilan dari seluruh penjuru dunia. Kata multi kan artinya banyak ya, jadi ini adalah kolaborasi skala raksasa yang nggak dibatasin letak geografis, dan biasanya diwadahi sama organisasi internasional resmi.
Disinilah urusan-urusan gede kayak perdamaian dunia sampai perdagangan global diatur. Bintang utamanya pasti kalian udah pada tahu. Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB. Kita gabung tahun 1950, dan salah satu kontribusi paling membanggakan dari kita itu adalah ngirim pasukan Garuda buat jadi pasukan perdamaian. Tapi, tahu nggak sih, ternyata Indonesia tuh sempat menyatakan keluar dari PBB di tahun 1965 karena urusan politik waktu itu. Untungnya sih setahun kemudian, di 1966, kita mutusin buat gabung lagi. Dinamika politik internasional tuh emang selalu menarik buat diikutin. Selain PBB, ada juga WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Mulai beroperasi di tahun 1995 dan markasnya ada di Jenewa. WTO ini ibarat wasit utamanya perdagangan global. Tugas mereka mastiin aktivitas jual beli antar negara itu berjalan adil, ngurusin kalau ada sengketa, dan mastiin semua anggotanya main bersih sesuai aturan. Nah, cerita perjalanan kita bareng IMF yang markasnya di Washington DC juga nggak kalah seru. Kita gabung tahun 1954. Pas krisis moneter Asia tahun 1997, Indonesia sempat terpaksa nerima pinjaman dana talangan yang gede banget dari mereka buat nyelamatin ekonomi. Tapi dengerin ini, yang bikin bangga adalah di tahun 2006 kita berhasil lunasin semua utang itu, bahkan lebih cepat dari jadwal. Ini benar-benar bukti nyata kalau bangsa kita tuh tangguh banget ngelewatin krisis. Geser dikit dari urusan ekonomi, kita juga aktif di OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, peran kita krusial banget sejak organisasi ini berdiri tahun 1969. Bermarkas di Jeddah, OKI ini fokus banget buat ngeratain solidaritas negara-negara muslim dan secara konsisten terus mendukung kemerdekaan Palestina. Biar gampang ingetnya pas ujian nanti, aku kasih rangkuman singkatnya nih buat ngebedain fokus mereka. PBB di New York itu ngurusin perdamaian dunia. WTO di Jenewa fokus di perdagangan. IMF di Washington DC ngatur keuangan. Dan OKI di Jeddah untuk solidaritas muslim. Ingat-ingat ya, lokasi markas sama fokus utamanya, ini penting banget buat nambah referensi kalian. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, sekaligus bagian penutup kita, manfaat nyata bagi Indonesia. Dari tadi kita udah keliling dunia bahas organisasi ini itu. Nah sekarang kita tarik balik ke rumah kita sendiri. Emangnya sengaruh apa sih diplomasi internasional ini buat kita? Ngaruhnya jelas kerasa banget. Kerjasama antar negara itu bikin kita dapat transfer teknologi baru yang ujung-ujungnya ngebuka lapangan kerja yang lebih berkualitas. Terus, investasi asing bisa masuk buat ngebangun jalan tol sampai kawasan industri. Belum lagi kalau ada musibah, kita lebih gampang dapat bantuan. Plus kita punya panggung buat mamerin budaya kita ke seluruh dunia. Nah, buat kalian anak-anak SMK, masuknya investasi dan teknologi ini berarti peluang kalian buat dapat kerjaan yang butuh keahlian terampil tuh bakalan makin terbuka lebar setelah lulus nanti. Jadi, sebelum kita akhiri sesi ini, saya pengen ninggalin kalian sama satu pertanyaan refleksi yang penting. Sebagai calon lulusan SMK yang udah dibekali keahlian vokasi yang mumpuni, gimana sih cara kalian ngebangun skill kalian mulai dari sekarang? Biar nantinya nggak cuma bisa bersaing, tapi juga bisa kolaborasi di dunia yang makin terhubung ini. Karena percaya deh, masa depan itu bukan lagi tentang siapa yang paling lama bisa berdiri sendirian, tapi siapa yang paling jago bekerja sama. Makasih banyak ya udah nemenin bahas materi ini sampai selesai, tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa.